Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Modal Nekat Channel. Oke, untuk di kesempatan video kali ini masih sharing lagi seputar akuarium ikan mas koki gua lagi nih. Dan kali ini yang mau gue sharing satu koleksi tank ikan mas koki gua lagi. Yang ini posisinya nih ada di luar atau outdoor ya. Ini di depan teras rumah akuariumnya. Saya lihat ya, di situ akuariumnya pakai output mushroom dengan mengandalkan dari output filter talang atau top filter ya. Nah, di sini gua akan bahas ulas ya, nge-review. Barangkali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari inspirasi pengen buat tank outdoor, mungkin ya bisa ada nanti yang sedikit bisa diambil ditiru dari sini, monggo silakan. Tapi kalaupun enggak ya nggak masalah lah ya. Gue hitung-hitung di sini titip file lah untuk koleksi akuarium ikan mas koki gue ini. Nah, oke, langsung aja ya untuk rincian reviewnya, kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi akuarium ini akuarium udah cukup lumayan lama ya ada di depan ini, tapi gue baru ada kesempatan untuk nge-reviewnya sekarang. Nah, ini sebenarnya akuariumnya ini gue bikin di awal tahun kemarin. Sekarang udah awal tahun lagi, artinya udah setahunan akuarium ini. Untuk spesifikasi dimensinya, akuarium ini tuh punya, kalau panjang keseluruhan ya dari ujung sini nih, kiri ke kanannya ini sampai ujung itu panjangnya 120, tapi kalau untuk tanknya sendiri, tank utamanya yang di tengah-tengah ini panjangnya 1 meter, lebarnya 45, tingginya 40. Nah, jadi gua ngebuat tank ini karena awalnya gue dikasih hibahan kaca dari tetangga gitu, dia punya bekas akuarium juga gitu, terus sama dia udah nggak dipakai, dibongkar kaca-kacanya, ditawarin, dikasih ke gue, ya udah gue ambil. Terus gue kepikiran untuk bikin di sini ya, nyesuaiin dengan kaca-kaca pemberian itu yang bisa gue susun, ya hasilnya kayak gini gitu ya, idenya kayak gini. Nah, dan sedikit ada yang berbeda di sini. Ini untuk alasnya nih, alasnya ini gue nggak pakai kaca yang bawahnya itu, tapi gue pakai apa ya, marmer atau granit kali ya, granit yang untuk lantai itu lah, kayak keramik gitu. Tapi ini yang panjangnya ini atau panjang lebarnya 60 kali 60. Nah, di sini jadi gue pakai dua nih, ini satu, ini dua, dan saya lihat yang tengahnya itu, nah ini sambungannya. Jadi makanya ini punya panjangnya ini dimensinya 120 ya, lebarnya 60 gitu. Nah, untuk ketebalan kaca yang akuarium utamanya ini, untuk depannya ini 6 mili. Untuk yang lain-lainnya samping, kiri, kanan sama belakang, terus juga di sini ada sabuknya juga. Sama yang ini kiri kanannya itu 5 mili semua. Jadi yang 6 mili cuman bagian depan ini aja. Depannya ini pakai 6 mili, sisanya 5 mili. Terus untuk apa ya, spek pompa nah, yang gue pakai di sini. Pompa yang gue pakai, nah karena seperti yang tadi dilihat ya, di sini pakai output mushroom. Nah, untuk syarat pakai output mushroom itu, kalau dari filter talang atau top filter, pompanya harus spek yang lumayan gede ya. Ini gue pakai pompa duduk nih, merek Sakai Pro, tipe AA103 2000 liter per jam. Ini sebenarnya pompa yang sebelumnya gue pakai di akuarium atau tank ikan mas koki gue yang pakai sun filter. Cuman tank sun filter itu lagi gue pensiunin dulu ya, karena kemarin itu gue ada sedikit masalah, sedikit problem di tank itu. Ikan gua ada yang kena jamur ya, sampai parah banget, gue juga nggak tahu kenapa itu. Terus juga sebagian subfilternya itu ngerembes terus gitu ya. Akhirnya ya udahlah, sekalian gua nguras kemarin karena ada ikan gua yang sakit, terus subfilternya juga harus dibenahin juga gitu ya. Gue bongkar total sekalian, gue turunin dulu, gue pensiunin dulu untuk akuarium yang itu, dan pompanya gue manfaatin ke sini ya.
ngegantiin pompa yang ada di sini, karena tadinya gue sebelumnya pakai pompa yang model biasa yang dinding, sama sih ukurannya, speknya 2000 liter juga, cuman secara semburan gak tau kayaknya lebih jos yang ini ya, lebih bagus yang ini, pompa duduk ini. Nah ini untuk pipanya, dari pompa itu langsung masuk setengah, terus pipa ukuran setengah inci maksudnya ya, disambung langsung L, ini naik ke atas ke sini, ini di cabang nih pakai T, itu ada kerannya. Nah, fungsi kerannya ini nanti gue bahas belakangan. Dari sini kita lanjut dulu ke atas nih, di sini ini masuk ke filter mekanis. Di sini ini gue pakai box filter yang jumbo, jadi top filternya ini double ya, double. Ini yang jumbo ini ukurannya, isinya filter mekanis kapas, sorry bukan kapas, apa namanya, green course lah, yang warna hijau itu, busa yang warna hijau sama biofoam di sini. Terus di bawahnya ini filter talangnya. Nah ini gue pakai yang chamber pertama pakai Kaltnes gitu. Pakai Kaltnes dengan ngandelin kucuran dari sini nih, dari box filter jumbo ini dia kan ada dua ya, ada dua kucuran apa keluaran air, yang satunya itu lurus sini. Nah ini lurus untuk ngindarin supaya Kaltnes nggak mampet ke sekatnya ini. Di sini jadi ada sekatnya, sekat yang gua buat dari polikarbonat yang di bolong-bolongin pakai pisau cutter untuk aliran airnya. Nah supaya Kaltnesnya nggak mampet ke situ, lubang yang satu gue buat lurus seperti ini, dan lubang yang satunya lagi dikasih L untuk ngedorong supaya Kaltnesnya bergerak ya. Karena untuk pakai Kaltnes ini kan dia lebih efektifnya itu dia harus moving ya, harus bergerak gitu, supaya untuk filtrasi dia lebih maksimal dan cepat mature tuh. Nah untuk di sekat berikutnya nih yang kedua nih, ini dari sini nih, ini di sini ke sini di sekat nih ada biobal, di bawahnya itu ada apa ya, jakmat kalau nggak salah sedikit ya. Nah di bagian sekat ini nih yang dikasih kabel tis ini nih, setiap ini nih sekat nih, ini isinya bioring dengan batu apung di sini tuh, bioring dan batu apung. Di sini juga sisanya ini sekat yang ini batu apung juga, dan yang terakhir di sini untuk keluaran ke bawah ke mushroomnya ini, di chamber ini ada karang jahe gitu. Nah terus ini gue tanemin sirih gadingnya sekarang udah subur banget. Gue tadinya awalnya cuma naruh 3 batang doang ya, minta ke tetangga. Ternyata di sini bagus ya, ininya cepet banget kayak gini nih, apa sirih gading ini tumbuhnya, bahkan sering gue petik-petikin kalau udah kelebihan, subur banget, udah jadi banyak banget nih. Nah, lanjut sekarang untuk ke ininya nih, apa output mushroomnya. Nah di mushroom ini kan kalau pakai output filter talang seperti ini atau top filter, dia kan posisi harus lebih tinggi. Jadi ini diganjel, untuk ganjelan peningginya gue ini pakai toples ikan cupang atau soliter nih, kiri kanannya nih. Ini jadi ini tuh toples ikan cupang yang posisinya tuh dibalik. Jadi ini yang ratanya nih di apa, yang ketutupnya di atas, ini yang bawah yang bolongnya nih. Nah ini yang bolongnya di bawah, ini yang ada kacanya, alasnya ya, alasnya ini untuk penyangga penahan ininya nih, si filter talangnya. Jadi ini tingginya kurang lebih antara ya 10 sampai 12 sentian lah kurang lebih. Terus ke sini untuk pipa mushroomnya gue pakai 1 inci. 1 inci, ini semua 1 inci. Dari sini 1 inci dari sini nih ke headnya ya, ke headnya ini 1 inci. Shock operan 1 inci ke 1/4. Untuk bibir mushroomnya sendiri, gue biasa modifikasi ala-ala gue pakai net pot nih. Untuk tanaman hidroponik, yang tengahnya ini dikasih kawat nyamuk yang baja, yang tahan karat ya. Jadi gue nggak pakai sumpel-sumpelan
jakmat atau biofoam. Gue cukup nyumpel bagian tengah ini aja, sama ini nih dikasih isolasi hitam supaya masuknya itu lebih ngepres, si netpotnya ini nggak sering-sering ke keluar gitu, nggak lepas. Nah untuk bibirnya sendiri, bibir mushroomnya nih, ini gue nggak tahu bekas apa gitu ya, makanan ringan gitu, kayak dia kemasan tuh kayak mangkok ada tutupnya. Nah tutupnya ini yang gue pakai, tutupnya gue ambil, gue pakai, gue bolongin kayak gini. Nah, jadi bibir mushroom ala-ala gitu. Nah untuk mushroomnya sendiri kayak gini, tinggal ini aja. Jadi ini minim perawatan karena nggak gampang mampet, soalnya sumbatnya juga nggak terlalu rapet gitu dengan kawat nyamuk itu tadi. Ya ini sih apa ya, memang kalau untuk mushroom kayak gini nggak terlalu maksimal ya, beda dengan hasil mushroom dari pompa. Cuman ya paling nggak ya bisa lihat lah, mikrobubble-nya segini udah cukup lumayan lah ya buat ikan-ikan gue ini. Dan yang paling penting ya untuk penggunaan mushroom ini kan gue ngamanin dorsal si buncit-buncit ini ya, supaya nggak bengkok gitu ya, nggak cacat sirip-siripnya, supaya bisa tetap tegak tuh kayak si Snow White ini tuh. Ya. Fungsi lain dari mushroom selain suplai oksigen kan, yang gue tahu itu seperti itu ya. Nah untuk lampunya nih, lampunya di sini gue pakai lampu LED T5 nih. Cuman ini ada covernya nih, bekas cover lampu UV kalau nggak salah ya, UV yang merek Jebo tuh yang pakai neon. Ini gue udah lama sini, apa bekas akuarium gue dulu, akuarium pertama, covernya ini terus gue pretelin, dipakai buat cover ini sekarang lampu LED T5 ini. Jadi ini kayak neon gitu ya kalau untuk tampilannya lampu ini, tapi dia bahannya plastik nih. Covernya ini plastik. Kalau neon gitu kan dia bahannya kaca ya. Tapi ini sih jadi lampunya di dalam lagi gitu. Di dalam ada lampunya lagi, lampu LED. Ini lampu LED T5 ini lampu yang murah meriah. Gue beli di online shop, ukuran 60 ini cuma 18.000 perak. Nah, jadi alternatif juga mungkin buat temen-temen ya, kalau pengen ada tambahan lampu untuk akuarium hanya sekedar untuk nerangin doang kayak di sini nih ya, nggak perlu untuk tampilan warna, mungkin alternatifnya bisa coba lampu LED T5 ini. Murah meriah tapi tetap bisa nambah mempercantik akuariumnya. Oke, itu untuk review tampilan bagian depannya. Nah sekarang untuk bagian samping sama belakangnya nih, karena ini ada variasi tambahan ala-ala gua di akuarium ini. Untuk samping dan belakang ini kayak gini nih ya. Cuma ini lagi nggak keurus, belum sempet dibenahin lagi, jadi ya kondisinya kayak gini lah, udah banyak banget lumutnya itu ya di tank yang di akuarium kecilnya maksudnya. Awalnya gue bikinnya dulu tuh kayak gini pas baru jadi ini konsepnya. Jadi ada jembatannya, si ikan-ikannya bisa nyebrang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, sebaliknya. Karena ini posisinya sebenarnya awal dibuat tuh ini terpisah nih ya, cuman sampai sini doang terpisah. Cuman sekarang ini gua tambahin, ditutup lagi kaca, dipakai untuk naruh tanaman sirih gading lagi. Nah ini ya kondisinya sekarang kayak gini karena di bagian ini tuh, di bagian pojok di bawah ya, itu ada yang ngerembes, jadi si airnya sering turun terus gitu ya. Gua 2 hari 3 hari harus nyedotin lagi supaya airnya naik terus, supaya airnya naik lagi gitu ya, capek juga. Ya udahlah, gue biarin dulu ya, karena nanti rencananya ini sekalian mau gua rapihin lagi, gue benahin lagi dengan gua rubah lagi konsepnya gitu ya, sekalian gitu, sekaligus bersih-bersih karena gue udah cukup bosen juga ya dengan tampilan seperti ini. Nah ini di sini sekarang untuk di tank yang kecilnya ini ada ikan-ikannya nih, ada ikan-ikan gepi nih. Saya lihat tuh ada ya cukup lumayan banyak, karena ada yang masih kecil-kecil. Awalnya gue tuh naruh di sini cuman sepasang, minta dari temen ya. Coba iseng naruh sepasang di sini dan alhamdulillah ternyata ikannya pada betah sampai beranak pinak begitu, jadi sampai banyak di sini. Terus ini untuk tanaman ini juga ya subur banget tuh ya. Ini
awalnya gue naruh cuman setangkai doang ya, gue ngambil dari nemu dari pinggiran pot ini, tanaman ini, nggak tahu nama tanamannya, gue nggak tahu apa itu. Terus gue tempelin di batang kayu kayak gini nih. Ini jadi yang ke bawahnya ini, yang kerendamnya nih batang kayu ya, ini juga naruh satu-satu gitu. Alhamdulillah ini bisa sampai jadi kayak gini, subur gitu. Oke, mungkin untuk yang bagian ini sih ya cuma kayak gini aja ya, belum keurus sekali lagi belum sempet untuk membenahin ya, nantilah next dibenahin. Nah sekarang lanjut ke bagian ini nih, yang tadi masih dari tank yang depan ini kan dicabang pakai T. Di sini ada keran. Nah fungsi keran ini adalah gue untuk nguras atau water change. Ini jadi dari pompa tadi ya, dari bawah tuh ke atas ke sini, masuk ke mekanis, yang ini di T, keluarnya ke sini ke keran ini dikeluarin ke sini nih, ke kolam ikan nila gue nih. Ini di sini gue juga ada kolam ikan nila sama ikan gurame isinya. Jadi ini kolam buat ikan konsumsi sih ya kalau ini mah. Nah cuman ini fungsinya kenapa ada jalur untuk pembuangan ke sini. Jadi kalau misalkan gua mau water change atau ganti air dari akuarium ini, itu biasanya nggak gua langsung buang gitu aja gitu, karena namanya cuman pergantian ya, airnya juga masih, kalau dibilang ya masih layak lah ya. Gua kadang sayang juga gitu kalau langsung dibuang gitu aja. Nah gua bisa buangnya itu biasanya menyesuaikan ke kondisi air yang ada di sini. Ini kan outdoor nih. Biasa kalau memang kalau lagi musim hujan sih ya, air ini juga bisa tinggi gitu ya, ketambahan air hujan. Nah biasa kalau misalkan airnya posisinya tinggi, ini gue buang dulu dari sini. Ini kan di cabang pakai T juga sama, ini untuk pembuangan. Jadi pompa dalam keadaan nyala, kerannya dibuka sampai airnya surut di sini gitu ya, ditunggu surut dulu. Nah kalau udah surut baru gue yang ini gue nguras dari sini. Ini pengurasan dari sini, airnya ini tinggal buka aja, sama pompa juga dalam keadaan hidup, gue buang ke sini. Nah, setelah ini dikurangin, nah baru air baru masuk ke sini gitu ya. Untuk yang di sini nambahinnya dari sisaan tadi yang pertama dari akuarium ini gitu. Dan ya selama ini alhamdulillah sih ikan nila gurame gue sehat-sehat aja di sini, walaupun untuk nambahin airnya nggak pakai air baru tapi air bekas dari tank koki ini. Dan untuk kolamnya ini juga kolam yang umurnya hampir sama dengan tank ini ya, gue bikin paling beda beberapa minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu gitu duluan kolam ini, baru gue buat tank ini. Nah ini ikannya dari awalnya gue naro ya 50 ekor gitu ya, ada sekarang tinggal paling sekitar 20 lah ya. Karena ya namanya juga ini ikan untuk konsumsi, jadi kalau orang rumah pengen goreng ya, pengen masak ikan ya, tinggal nyerok aja dari sini gitu. Nah untuk kolamnya sendiri ini gue ulas sedikit ya, ada tambahan variasi ala gue ini pakai mushroom ya, iseng-iseng sih tadinya gue, karena gue punya head mushroom bekas akuarium ikan mas koki gue yang tadinya di depan kamar, cuman itu kan akuariumnya udah dipakai lagi gitu. Terus sayang ini gue punya head mushroom, gue pakai aja ke sini gitu, karena ini pakai pompa yang ukurannya lumayan gede nih. Ini pompanya tuh bisa kelihatan yang di dalam itu ukurannya 5.800 kalau nggak salah, iya 5.800 ini tuh pompanya tuh. Terus ini untuk pipanya gue pakai 3/4 ya, masuk ke sini. Nah ini untuk ke filternya nih, ini filternya gue pakai tong warna biru kayak gini nih. Jadi ini ke atas dulu, turunnya pembuangannya ke sini nih, ini yang bawah ke sana. Itu untuk outputnya. Nah ini dari sini untuk ke mushroom tinggal di T aja sih langsung. Kalau ini dibuat cabang T ke head mushroom seperti ini ya, jadinya seperti ini ya. Kolam nila pakai micro bubble ya, hanya sekedar ya iseng-iseng, tapi
Ya menurut gue cukup lumayan ini juga sih ya, tambahan cukup lumayan berguna, walaupun untuk kolam nila, karena jadi tambahan suplai oksigen juga, dan efeknya ya ke ikan juga jadi lebih sehat sih. Oke, untuk di kesempatan video kali ini gue cukupkan sharingnya sampai di sini dulu. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.